Sip. Wah, siang ini kita berasa di kota santri nih mas. Pengambilannya juga spesial banget ini daripada tempat-tempat sebelumnya. Enakan di masjid. Iya. Adem, ubinnya adem. Dan tinggal turun. Iya. Kita sapa dulu nih. Buat teman-teman di rumah, kita masih tetap di Asutron Udan. Salamnya jangan deh. Soalnya kita lagi di tempat ibadah nih. Tapi nggak apa-apa gimana? Karena kan tidak mengarah ke situ. Oh kan? iya, salam jimat. Jilatin mikrofon. Bukan yang itu lain, mah. bukan itu mah. Jilatin aja. Sehat Mas Irfan. Sehat, alhamdulillah. Terima kasih Mas Irfan Sudah menyempatkan waktu untuk kita. Setelah kita tadi saling tunggu-tungguan, Mas Irfan nunggu saya. Waduh, sorry saya kesiangan tadi Mas. rumah tadi sedikit banjir. Di Tangerang hujan deras. Bintaro ya? Saya di Bintaro, kalau dia di Kunciran. Oh, Di dekatnya Alam Sutra. Ya, Apa? lebih jauh lagi. Lebih jauh lagi. Sehat Mas Irfan. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah nih buat teman-teman, kalau emang ada mungkin kalau anak sekarang yang belum tahu sosoknya. 93 doi men. Wish. 93 waktu itu kalau yang nonton Metallica. Nah. Om-om kita nih. Om kita nih, generasi om saya nih biasanya gitu nih. Pasti tahu nih. Beliau nih Irfan Sembiring. Lebih kenal dulu dengan Irfan Roto. Iya. Dulu masih gondrong, sekarang udah segini. Sekarang udah cepak. Jadi digondrongin lagi. Boleh. Apa kabar? Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Kesibukan saat ini apa ya Mas? Sekarang ini bebas aja, nggak ada kesibukan khusus tertentu, nggak ada. Ya sibuknya di masjid. Maksudnya lebih mendalami di arah agama. Iya. Iya. Nah, ini Mas Irfan. Kalau aku boleh nanya nih Mas, era-era dulu tuh sama sekarang itu untuk kita bahas permusikan dulu nih, Nah. perjalanannya Mas Irfan nih. Era-era dulu sama sekarang nih gimana sih untuk permusikannya sendiri? Atau mungkin lebih ini ya, lebih enaknya. Pertama kali Mas Irfan memilih untuk jalur gue harus main trash itu gimana bisa tertarik di jalur? Sukaan Mas Irfan tuh awal di kapan tuh? Mas? Kok tertarik di era dulu ya kita ngomongin Iya. flashback ya. Ya sebenarnya gara-gara pergaulan sih. Oke. Kan orang kan terjun ke suatu bidang karena dia bergaul sama orang di bidang itu kan. Jadi waktu gue SMA ya memang banyak teman-teman yang suka metal. Masih, terus? Waktu itu kan masih kebanyakan sukanya kan kayak Guns N' Roses, Oke. Quiet Riot, Iya. Motley Crue. Motley Crue, ya. Ya gitu-gitu deh. Itu Mas Irfan tuh SMA di daerah mana Mas waktu itu? Di SMA 6 Mahakam. Mahakam. Jakarta. Oke. Kan banyak orang yang ngomong sih ya. Di waktu SMA tahun berapa sih Bang? Sorry. SMA itu 80-an ya? 85 sampai 88. 85. Nah, dia adalah 80-an tuh Mas. 88. Orang yang dapat apa namanya ya? Pengetahuan ataupun dapat berita-berita tentang metal yang ada musik metal itu kan cuma orang-orang tertentu Mas, orang-orang yang menengah ke atas kebanyakan karena kan Di era-era itu kan informasi sulit. Media itu tidak ada seperti sekarang yang bisa kita akses lewat YouTube. Kalau dulu tuh Mas Irfan dari mana mendapatkan maksudnya media apa maksudnya pengetahuan musik itu? Dulu SMA 6 itu kan rata-rata kan SMA favorit tuh SMA 6. Oke. Isinya ya kalau nggak artis ya anak-anak orang kaya. Ya, pasti bener kan pasti apa sih orang. Sama anak-anak orang pinter. Nah, berarti kan Mas Irfan salah satu di golongan itu loh. Saya nggak kaya dan nggak artis waktu itu. Pinter. Cuman pinter aja, dianggap pinter yang masuk situ. Ya udah. Dan dulu ada satu toko kaset namanya Duta Suara. Oke, di daerah Menteng. Toko kaset Duta Suara itu dia jual kaset impor. Oke, nah Harganya memang jauh lebih mahal daripada kaset dalam negeri. Jadi kawan-kawan tuh, kalau gue sendiri nggak pernah beli di situ, mahal kan? Iya. Cuman mereka kan beli di situ terus kita copy pakai tape deck. Di era itu ya, yang satu rekam, satunya play gitu ya. Walaupun hasilnya mendem tapi Iya, ya udahlah gitu. tapi ada referensi. dulu kan apa adanya aja, adanya begitu ya, itu ingin dimanfaatin gitu. Tapi emang dari dulu memang kesukaan Mas Irfan buat ngambil instrumen si gitar itu apa sebelumnya Mas Irfan? Ya, apa itu sebelumnya? Enggak, itu gara-gara suka metal, terus lama-lama sebenarnya nggak suka sekolah asalnya. Aslinya? Nggak suka sekolah, dan gue yakin semua anak-anak muda itu sebenarnya nggak suka sekolah. Iya, kalau Gue yakin pasti nggak suka. Cuman karena mereka nggak melihat jalur lain selain sekolah. Gitu. Iya. Akhirnya terpaksa sekolah dan orang tuanya nyuruh sekolah. Iya, karena syarat anak
syarat anak menjadi pintar harus sekolah. Wajib belajar 9 tahun. Padahal yang Allah karuniakan itu bukan sekolah, Allah karuniakan kepada kita itu bakat. Bakat. Jadi asbabnya rezeki itu adalah salah satunya bakat. Oh, oke. Dan Mas Irfan punya bakat di Nah gitu seperti itu. Nah jadi pas gua sekolah kan gua masuk UI. wah gila. Udah masa perkuliahan ya Nah. ini ya. Oke. Itu udah suka metal, udah metal banget itu, udah Slayer dan Oke. sebagainya. Tapi udah belum bikin rotor itu ya? Belum. Oke. Nah, waktu di UI itu gua udah udah nggak nyaman sekolah itu. Oke. Menurut pendidikan formal tuh maksudnya. Iya, nggak nyaman. Pengen berkreasi sendiri, Oke. cari duit sendiri lah. Oh. Gitu. Nggak mau bergantung sama orang tua intinya gitu. Karena gue nggak suka sekolah. Kalau gue nggak sekolah berarti kan pasti lepas dari orang tua. Iya. Harus punya duit. Iya, harus itu. Apa nih yang paling enak? Yang paling enak ya karena suka musik, wah ngeband aja deh. Oke. Terus baru mikir instrumennya apa. Tapi udah bisa gitar waktu itu. Bisa. Oh. Gitar kopong, gitar akustik. Ah. Lagu-lagu Rolling Stones dulu main gitarnya. Nah waktu mikir instrumen itulah, kalau gue main drum, gue nggak mungkin beli drum. Terlalu besar, terlalu mahal. Ya, kan harus punya peredam kan di Akustiknya segala macam. Kalau bass, kayaknya bass Nanggung nih. populer. Susah nih kayaknya dapat. Kalau di panggung jarang diperhatiin. Kurang banyak yang tertarik nih produser-produser. Kalau jadi keyboardis, gue lihat keyboard nggak bisa movement kan di kamar. Iya. Nggak bisa lari-lari sama. Nggak seru. Nggak metal kalau keyboard. Kalau vokal gue nggak bisa nyanyi. Ya kan? Akhirnya berarti gitar aja. Ya udah. Dan memang gue udah bisa main gitar. Basicnya udah ada ya. Nah, gue main Rolling Stones dulu kan, suka main Rolling Stones. Ya akhirnya nabung. Kuliah itu kan dikasih uang, gue udah lupa berapa sekian gitu kan, untuk makan 3 kali sehari sekian. Akhirnya gue makan cuma sehari sekali. Oke. Sisanya itu ditabung buat beli gitar elektrik. 3 bulan kemudian gue bisa beli gitar itu. Gitar apa pertama, Mas Irfan? Aria Pro. Aria Pro 2 tuh ya. Lokal nggak sih? Nggak tahu ya lokal. Nah, tapi dulu di zaman itu memang gitar yang tersedia di toko-toko musik ya yang paling bagus Aria Pro. Selain itu kan Roland, terus Prince, ada merek-merek lain tuh. Tapi emang Aria Pro ini. Rolling bukan Roland. Rolling. Prince, Kapuk. Jadi gue pikir yang paling bagus, maksudnya cocok untuk metal cuma Aria Pro. Aria Pro elektrik nih ya. Bisa beli gitar yang lebih bagus lagi, namanya di Duta Merlin. Di perempatan Harmoni itu, musik Duta Merlin. Di situ dijual Jackson. Lebih lengkap lagi ini. Hammer. Gitar-gitar kelas KW1. Cuman nggak bisa, uang gua nggak nyampe. Nggak nyampe ke situ tuh. Nyampe. Akhirnya beli yang Aria Pro 2. Oke. Pertama kali udah bisa beli Aria Pro. Kalau kita dulu Pangeran, Prince. Prince, Pangeran. Kalau di studio latihan dulu rata-rata gitarnya Prince. Iya, kan takut rusak. Amplinya Roland. Katanya. Ya agak keren di TV. Agak keren dikit TV. Nah, di era itu Mas Irfan. Terus Mas Irfan membentuk si rotor itu di tahun keberapa? Kuliah keberapa tuh? Apa cabut kelas kuliah dulu baru Mas Irfan membentuk si enggak, waktu masih kuliah bikin band namanya Suckerhead. Oh, Suckerhead. Oke. Suckerhead. Tapi Suckerhead masih tulisan korek api gitu. Kan ada korek api kuning tuh yang ada gambar, ada tulisan Suckerhead tapi stiker. Oh, oke. Nah, itu ngambil dari situ. Oh, itu awalnya dari situ tuh. Ininya, nama band, itu. Band kampus itu. Oh, band kampus. Itu udah masuk si Mas Krisna almarhum. Enggak, belum. Belum. Nah, habis itu gua masuk satu band yang nggak ada namanya. Nah, band itu udah jadi. Oke. Gua masuk belakangan, tapi band itu belum ada nama. Belum manggung bahkan. Oke. Baru latihan. Jamming aja gitu. Dan band itu isinya Yaya, kan vokalisnya. Nano itu dulu gitarisnya Metal Queen. Bawain Iron Maiden dulu. Kemudian Krishna sendiri, bass. Ya. Nah, drummernya Dodi namanya. Dodi anak SMA Ora et Labora di Pondok Indah. Nah, mereka kurang satu gitaris. Terus gue diajak gitu. Karena kita kan sama-sama nongkrong di namanya Tip Top dulu. Tip Top ya. Nah, terus gue diajak.
Mungkin karena bukan karena jago sebenarnya, mungkin karena gondrong. Kan dulu jarang orang gondrong kan jarang. Iya. Apa stereotip orang saat itu kan gondrong nih pasti kriminal kan. Di era itu Orde Baru kan ya kan. Lagi kencang-kencangnya Orba itu kan zamannya Mas Irfan. Iya, itu gue diajak. Gue bilang ya gue mau latihan kan. Oke. Untung diajak main gitar, bukan diajak sama Petrus. Digandeng sama Petrus. Nggak ada tato. Oh iya, waktu itu. Oke, lanjut. Gitar. Gue minta ini dong, apa namanya? Playlist. Song list. Latihannya lagu apa nih gue? Dikasih daftar lagunya. Gue lihat ada Ace of Spades, Motorhead. Terus habis itu ada Iron Maiden, The Trooper. Ada lagi The Purple Highway Star. Ada lagi Huma di atas bukit, God Bless. Ada lagi apa gitu, 7 lagu. Gue bilang ini band apa sih sebenarnya? Nggak jelas ini. Lagunya tuh. Nah, waktu itu gue lagi gila-gilanya kreator. Gila kreator. Terus akhirnya gue ikutin dulu latihan 1 kali lagu-lagu yang tadi. Habis itu setelah selesai latihan di studio latihan kan biasanya ada mixer, ada tape playernya. Itu bisa buat ngerekodin sendiri itu. Pasang extreme aggression di situ. Udah gitu. Dengerin nih, bilang gitu. So, asik kan bilang. Ini aja kita bawain, gue bilang. Itu nggak ngeri yang tadi. Maksudnya kita bawain dalam arti cover apa kita cover? Cover. Lebih trash gitu. Waktu itu yang suka kreator 2 orang, cuman gua sama si Dodi drummernya. Dodi seneng banget. Oh iya Van, bener ini aja bawain ini. Yang lainnya kan sebenarnya Krishna itu pemain bass, latar belakangnya kan Beatles sama Rolling Stones. Kalau Yaya itu kan latar belakangnya dulu Black Sabbath. Black Sabbath. Hard rock lah dia. Hard rock. Terus Nano itu latar belakangnya kan ini apa namanya Iron Maiden, Judas Priest gitu. Karena mereka kan lebih tua dari kita kan. Speed metal lah itu ya gitu ya. Terus gue bilang ini gue racunin aja ini, mau ini ngeri ini. Si Yaya mau, dia setuju, senang. Yang lain ya udah kasih daftar lagu dulu, 1 lagu gitu kan. Extreme Aggression dulu pertama kali. Habis itu ya lanjut jadi cover kreator. Terus namanya dirubah, bukan Suckerhead seperti yang dikorek itu. Jadi Suckerhead. Dan kampus itu gue tinggal. Akhirnya masuk di main serius di Suckerhead itu jadi. Nah kalau di era itu Mas ngomongin permetal atau restoration tuh barengannya Mas Irfan tuh siapa aja pada saat itu Mas? Band-band seangkatannya Mas Irfan. Seangkatan kita tuh semuanya adalah band-band yang ada di Pit Pub itu. Jadi gini, zaman itu ya tahun 8. Gua nongkrong di Pit Pub itu dari sejak tahun 87 dan nongkrong di situ. Tamat SMA pun dan nongkrong di situ. Jadi di zaman itu jangankan band thrash ya. Orang yang bisa main thrash aja nggak ada gitu. Jadi nggak tahu caranya bikin gitar tuh suaranya distorsi itu gitu ya. Efek tuh udah ada Mas, distorsi itu belum ada ya? Apa kita baru main drive? Dulu baru overdrive, ada distortion tapi nggak populer. Yang populer kan OD kan, overdrive. Boss kan mereknya. Iya, Boss. Ada distortion OD1. Cuma waktu itu kan belum populer. Cuma ya kayak Rox itu udah make. Rox makainya overdrive kan. Terus kalau band-band yang lain, nah di Pit Pub itulah anak-anak yang bisa main thrash itu cuma di Pit Pub. Se-antro Indonesia gua rasa cuma di situ yang bisa main thrash. Di era itu. Di era itu ya. Karena mereka memang nggak tahu. Kayak misalnya lagunya Metallica misalnya, kelas itu kan. Gimana cara kocokannya gitu ya? Nggak dapet dia nyarinya gitu. Nah, tapi di Pit Pub itu anak-anak itu bisa gitu. Dapet gitu. Dapet. Gua belajar aja juga sama mereka. Gitu. Itu caranya ditekan sini. Sama sedikit ditutup biar nggak nyontek. Nyontek ternyata gampang. Tangan kuat aja. Karena dulu belum ada metal zoom. Efek yang paling simpel itu metal zoom itu kan. Lo untuk dapatkan sound begitu memang tangannya harus keras. Nggak bisa pelan-pelan begini nggak dapet di bunyinya. Ya udah, akhirnya di situ ada band ya. Tadi kan yang seangkatan ya.
band pertama di Indonesia menurut gua ya, yang bikin lagu thrash sendiri. Oke. Bukan cover. Nah, bukan cover, dia bikin lagu sendiri. Itu namanya Painful Death. Painful Death. Dia bawain apa itu? Lagunya sendiri. Lagunya sendiri. Enggak maksudnya sebelumnya dia bawain Exodus sama Slayer. Oh, oke, mengarah-mengarah ke situ dari sound-nya berarti ya. Habis itu mereka bikin lagu sendiri gitu. Nah, Mas Irfan. Mas Irfan akhirnya membentuk si Rotor, bukan si Rotor, baru si tadi apa namanya? Si Suckerhead itu kan. Itu bertahan berapa tahun Mas Irfan jadi part di 2 tahun. 2 tahun part of Suckerhead. 2 tahun. Kenapa, apa yang memutuskan Mas Irfan kok setelah 2 tahun itu bakal cabut dari Karena waktu gue di Suckerhead itu kita kan udah 2 alasan nih. Pertama, waktu itu kita udah populer sebagai cover kreator yang terbaik lah gitu kan. Pokoknya kalau cover kreator mirip gitu kan. Ya, mau Suckerhead lah pokoknya. Ya. Terus, tapi kan gue memang menjadikan musik itu sebagai karir, bukan sebagai hobi. Karena gue ninggalin kampus UI untuk itu. Iya. Gue nggak sambil kuliah. Udah fokus di situ, nyemplungnya di situ dah. Seandainya gue sambil kuliah, mungkin gue enjoy aja. Tapi karena gue udah meninggalkan kuliah, gue udah meninggalkan universitas terbaik di Indonesia pada saat untuk main band. Iya. Jadi gue nggak mau tanggung. Tapi orang rumah tahu Mas Irfan cabut dari kampus tuh? Tahu. Wis, tanggapan orang rumah gimana pada saat itu? Ya sebelum gue bikin Suckerhead kan, sebelum gue gabung sama Yaya dan kawan-kawan, yang akhirnya namanya jadi Suckerhead, gue diusir dulu dari rumah. Karena dapat SP kan dari kampus. Iya. Suratnya terus. Masuk surat ke rumah nih. Iya. SP1, SP2, sebelum SP3, gue langsung mengundurkan diri. Gitu. Daripada dipecat, mendingan kampusnya yang gue pecat. Memecatkan diri sendiri. Dia kalau ini menginsinyurkan dirinya sendiri. Akhirnya gue diusir sama bokap. Tapi kalau ngomongin bokap, masih ada bokap? Masih. Bokap tuh basic itunya apa Mas? Emang pegawai negeri atau apa? Bokap kan tentara. Wah, pantesan ya. Apa ada orang macam-macam. Pantesan sih. Di rumah ini nggak boleh ada orang yang nggak sekolah. Wah, iya, emang iya. Pergi kau. Gue bilang siap komandan. Tapi Mas Irfan berapa saudara, Mas? 3. Paling gede Mas Irfan? Iya. Yang lain-lain nggak ada yang itu, nggak ada yang lain coba ngikutin juga bokap apa ya? Yang lain sekolah sampai selesai. Wah, ya. Tapi maksudnya kesukaan di sama-sama musik doyan thrash itu nggak ada? Nggak ada yang doyan thrash, Mas Irfan. Pembangkang emang dari dulu ini emang kalau ngomongin dari dulu nih. Diusirnya ke Bali. Sempat ke Bali? Diusir, gue pergi ke Bali. Sempat ke Bali di tahun 80-an itu? Tahun 89 gue ke Bali. Wajir, sempat ke Bali. Ke Bali berapa tahun Mas Irfan itu? Karena gue pikir di Bali kan banyak bule-bule. Gerbang internasional lah ya. Kemungkinan produser bakal ke situ. Mungkin musisi-musisi besar, Mick Jagger aja kan sering ke Bali. Iya, daerah itu. Kayu api itu, Kayu api ya tahu tuh. Gue datanglah ke Bali dengan harapan bertemu lah. batu loncatan kan, bisa menembus pasar internasional gitu. Sampai di Bali semua kafe maininnya reggae. Iya. Ada yang metal. Iya, Mas. Kan sana pinggir pantai. Dia bilang wah salah nih. Salah analisa. Ada teman gue di situ, teman kampus UI juga. Dia DO tuh dari UI. Oke. Mungkin nggak kuat kali otaknya. Dia ke Bali, dia gabung sama dia band kafe. Band kafe bawa akustikan, 3 gitar gitu. Terus dia bilang sama gue, ya udah Pan, kalau kau mau cari duit dari musik ikut kami aja. Iya. Berangkat lah. Lagu apa kau? Sebab yang gue tahu dia ini nggak pernah menginjakkan kaki di Medan. Aslinya Tarutung langsung Jakarta. Karena masuk UI itu. Iya. Kalian main apa? Gua tanya gitu kan. Dia bilang, ya kami main lagu-lagu Batak lah. Lagu daerah. Di Bali. Gua bilang, masa gue ninggalkan UI untuk main lagu Batak? Gua pengen main secara layak, bukan main di lapo. Gue nggak menghina lagu Batak. Enggak. Tapi maksudnya cita-cita gue mau jadi rocker. Iya. Masa gue jadi pemain lagu daerah? Iya. Ya kalau lu main di lagu daerah ya silakan. Monggo. Iya. Kami menghormati. Iya. Kalau gue janganlah orang gue ninggalin kampus untuk jadi musisi metal. Iya, rocker ya. Gue balik lagi ke Jakarta. Balik ke Jakarta, oke. Akhirnya bertahan cuma berapa bulan doang di Bali itu? Sebulan di Bali itu ya? Gue kelilingin
tuh semua, Denpasar, Seminyak, Nusa Dua, pokoknya Kuta udah jelas kan. Yang pusat keramaiannya waktu itu kan. Dari mulai sore itu habis asar, kan pagi mereka tutup kan. Sore gua keliling, jalan kaki, nggak ada angkutan kan jangan datang dari. Ada temen gua yang vokalisnya Suckerhead yang di kampus dulu itu kan dia kan masuk Udayana. Nah, dia yang nemenin, Imron namanya. Dia nemenin. Dia bilang, nggak ada Van di sini band metal, cafe metal nggak ada. Dia nggak percaya loh sama gue. Gue tinggal di sini. Berarti salah satu foundernya Suckerhead itu ada yang kuliah di Bali. Si Imron itu kata Mas ya. Enggak, dia Suckerhead yang masih korek api. Cikal bakal yang Suckerhead yang terpisah itu kan. Akhirnya Mas Irfan cabut lagi ke Jakarta nih. Balik lagi ke Jakarta. Nggak ada harapan di Bali. Terus apa yang Mas Irfan lakukan Jakarta? Membenahi sistem apa? Enggak, sampai Jakarta gue kan luntang-lantung. Di rumah juga nggak mungkin pulang ya. Mungkin orang diusir. Jadi gue tidur di kos-kosan temen. Habis itu pas ketemu liburan kampus. Nah, temen gue itu orang Lampung. Dia pulang kampung. Iya, yang punya kosan itu. Ya. Dia bilang, ya udah kan lu ikut gua aja ke Lampung, mau nggak lu? Gue pikir ya Bali aja nggak ada band metal apalagi di Lampung. Iya. Ya udah, gue bilang ya udah gue ikut dulu deh daripada gue nggak ada tempat tinggal. Daripada mentok di sini ngapain nih, bingung. Gue ikut dia. Namanya Agus Iblis. Vokalis dia itu. Vokalis. Gue nggak tahu kenapa dipanggil Iblis. Apa dari komuk bukan? Perasaan nggak bandel-bandel banget. Dari komuknya nyeremin gitu nggak? Enggak. Orangnya putih, orang Lampung kan. Iya putih. Udah berangkat ke rumahnya dia di sana. Selesai liburan, ya kan? Balik lagi Jakarta. Dia balik ke Jakarta ya gue ikut dia lagi ke Jakarta. Numpang di kos-kosannya dia Dia bukan kos-kosan, ibunya, orang tuanya punya rumah di Kelapa Gading. Rumah itu kosong. Tapi si Agus ini. Ya udah gue di situ lah. Nah, waktu mau Lebaran atau apa gitu, gue pikir gue mau sowan orang tua. Ya udah. Gue bawa oleh-oleh lah 2 kardus, 2 plastik besar keripik Lampung. Oke. Hasil dari Lampung tadi, namanya si Agus Iblis. Yang ngasih juga ibunya si Agus. Gue gak punya duit. Nyokapnya Gaus modalin. Kasih. Dia nggak tahu, ibunya itu nggak tahu kalau gue kabur diusir dari rumah, nggak tahu. Taunya ikut liburan. Liburan kampus. Ini untuk mama, untuk orang tua. Oke, siap bawa ya. Karena berhubung ini amanat dan kebetulan mau Lebaran gue datang kan gue kasih. Rupanya orang tua gue itu terharu dia karena gue ngasih hadiah. Selama hidup kan nggak pernah gue ngasih hadiah. Termasuk bokap? Iya, bokap. Rupanya udah nggak marah lagi rumah. Ya udah, akhirnya gue boleh tinggal lagi di rumah. Gitu. Tapi ada catatan nggak? Catatan nggak? Ibaratnya lu kalau mau emang ada. Kata bokap, kau kalau udah mau ngambil ini sebagai jalur hidupmu, katanya harus sungguh-sungguh gak apa-apa. Kalau dalam hati gue, kalau gue nggak sungguh-sungguh, ngapain gue tinggalin kampus? Iya. Tapi berarti Mas Irfan emang memang totalitas dalam arti emang bener-bener sungguh-sungguh ya? Iya. Maksudnya nggak ikut arus tren doang pada saat itu kan? Kadang-kadang emang hidup mati gue bakal di sini pada saat itu ya. Kalau ngikut tren waktu itu metal belum tren, sama sekali belum tren. Maksudnya tren di circle aja, maksudnya ngikutin kata hati doang. Nah, buktinya dia ke Bali, kalau dia mau ngikutin cuma musik yang dari buat pendaringan, tapi kalau musik loh pasti dia ngambil yang band reggae itu, tapi dia carinya yang benar-benar nge-trash. Tidak ada di sana. Reggae semua. Habis manggung, mabok, dapet cewek bule kan. Oh, sempat nih aktivitasnya. Iya. Itu kan gue observasi. Iya. Gini-gini doang. Tidak ada yang seperti impian gua nih di sini. Nah, terus balik ke Jakarta, balik ke rumah lagi, Mas Irfan mulai itu di Suckerhead tadi tuh. Setelah balik ke rumah, kan nongkrong di pub lagi. Balik lagi. Disitulah ketemu dengan band tak bernama itu. Oke. Yang akhirnya gua kasih nama Suckerhead, tapi mengadopsi nama Suckerhead band gue yang di kampus. Oh, jadi itu dua hal yang berbeda yang di kampus dengan yang di sini. Lu
Kayak di kampus lo bawa namanya cuma lo adopsi lagi, lo pisah namanya Suckerhead gitu ya. Enggak, yang misalkan nama itu si Yaya. Oh, si Yaya. Jadi waktu gua gabung band tak bernama itu, karena band itu akhirnya jadi rutin latihan dan kayaknya nggak bakal ada personil yang keluar gitu. Kita kasih nama, gua bilang pakai nama band gua aja. Gua udah nggak aktif. Band yang lama dulu ya, itu. Suckerhead gitu kan. Makanya dalam suatu peristiwa si Yaya nandatangin kontrak sama Lok Zelebor. Wih, satu produser itu ya, metal ya. Rock untuk manggung di festival rock Indonesia di Dufan. Dufan, Ancol. Kita jadi bintang tamu gitu kan. Nah, kontraknya tuh yang tanda tangan si Yaya. Nggak tahu dia sengaja atau enggak, di kontrak itu dia tulis Suckerhead gitu. Bukan Suckerhead seperti dikorek. Mungkin dia sengaja atau mungkin juga dia salah eja. Iya, salah penulisan. Akhirnya dipajang di backdrop panggungnya kan Suckerhead sesuai dengan nama sesuai tulisan tadi itu. Iya, Suckerhead, penghisap kepala gitu. Atau kepala penghisap. Wah, salah nama. Tapi ya udahlah. Tapi itu kan event Suckerhead pertama yang terbesar waktu itu gitu. Jadi akhirnya setelah itu nama Suckerhead itu jadi populer. Debutnya dari itu emang itu. Akhirnya kita mau nggak mau terpaksa ganti nama ya jadi itu. Iya. Soalnya udah tercetak orang tahunya itu. Gitu. Iya. Nah, Mas Irfan, di saat itu udah mulai debut karir yang main tadi di festival rock terbesar tadi kan, Lok Zelebor tadi kan. Makin kesininya makin lebih gampang dong berarti namanya buat bermusik di Suckerhead itu, Mas Irfan. Iya, kita manggung terus, hampir tiap minggu kita manggung. Paling enggak sekali 2 kali manggung di kampus, di SMA gitu. Pensi kalau orang sekarang udah pensi. Iya, pentas musik. Nah, berarti waktu itu demand-nya permintaannya udah ada kenceng dong waktu itu di industri metal itu di saat tahun itu. Tahun berapa sih, Mas? Udah masuk 90-an belum tuh? 89 ya. Gue di Suckerhead tuh 89 sampai 91. Nah, berarti di era itu berarti permintaan ataupun undangan tuh udah ada dong, permintaan dari pasar yang menuntut buat main si Suckerhead. Gini, dulu itu nggak seperti sekarang. Kalau dulu sekarang kan per genre bikin konser. Dulu tuh yang namanya panitia, mereka akan bikin pertunjukan, mereka akan usahakan semua genre ada. Dengan tujuan supaya banyak penonton yang datang. Apapun dari segala macam itu ya. Jadi kayak misalnya pentas musik SMA 6 gitu. Jazz ada, band jazz ada, band misalnya punk modern band yang bawain Rush ada. Terus band yang bawain Iron Maiden ada, Rocks bawain Metallica sama Guns N' Roses juga ada juga. Kita juga dipanggil juga bawain kreator sama panitianya. Ya. Jadi panitia acara zaman dulu memang mengusahakan semua genre itu ada. Makanya satu panggung itu misalnya startnya dari jam 10 pagi sampai maghrib. Itu musiknya campur aduk semua. Nah, sebenarnya hal kayak gitu tuh menurut gua ya sekarang itu yang nggak ada sekarang ini. Sekarang musik di situ lu betul-betul diuji mental gitu. Iya. Diuji mental. Berhadapan dengan penonton ini gimana? Berhadapan penonton itu gimana? Masanya masing-masing. Karena di kampus zaman itu, apalagi kampus-kampus kayak atau SMA yang katakan elit gitu kan. Rata-rata kan mereka senengnya pop sama jazz. Iya, di era itu ya. Rock aja sedikit gitu. Apalagi metal. Iya. Jadi kita sering tuh manggung orang termenung. Apa sih ini orang ngapain sih ini tuh teriak-teriak gitu ya. Ada sih 3-4 orang anak metal atau mungkin 20 orang. Wah, yang gila ya. Gitu kan. Yang akhirnya jadi bahan ketawaan mereka gitu diketawa-ketawain gitu. Terus ada yang apa namanya? Lupa gue istilahnya tuh. Loncat dari panggung ke bawah. Slam ya. Diving gitu. Diving lah. Karena dulu belum populer. Ada temen gue namanya Dayan. Bandnya band punk, Stupid. Dia loncat dari panggung SMA 6 tuh. Penontonnya bubar. Gak ada yang benjol kepala. Itu dia marah-marah. Gak pernah nonton video loh. Itu tahun berapa, Mas? Tahun 89. 89 ada namanya Dayan tuh. Band punk apa namanya? Stupid. Jadi budaya punk itu memang udah ada dari dulu, maksudnya udah ada. Itu termasuk salah satu band punk pertama di Indonesia. Sama kata si Buluk Superglad. Di era-era itu memang ada band punk. Itu bukan 90-an doang, 80-an tuh memang sudah ada gitu ya. Nah, akhirnya kenapa lu memutuskan? Dayan itu vokalisnya Stupid. Tapi pacarnya Sofia Lajuba. Anjir. Gokil. Berarti emang Ariel waktu itu. Pokoknya jadi punknya punk bersih. Era-era itu Mas yang bisa dapat
jadi bisa jadi pas orang informasi tentang punk, budaya punk, subculture punk cuma orang-orang menengah ke atas mas di era itu mas, ataupun metal kan. Iya. Kalau emang nggak bisa itu nggak bisa kita jadi orang sembarangan. Bukan punk kalau main di jalan itu, kalau sekarang punk kan banyak di pinggir jalan deh. Ibaratnya kalau zaman dulu eksklusif kan mas. Maupun ya kayak thrash metal atau metal yang bisa dapat pengetahuan tentang subculture metal dan turunannya ke bawah itu kan memang orang-orang berduit gitu bisa dapat itu. Mendapatkan informasi seperti itu. Dulu di Pitpap itu semuanya gabung. Karena dulu kalau kita berpisah kita terlalu sedikit. Iya. Jadi di Pitpap itu pokoknya semua underground ada di situ. Iya. Yang misalnya ya thrash metal di situ. Band apa namanya kayak Rezel dia bawain Guns N' Roses ada di situ. Si Stupid bawain yang punk ada di situ. Rocks bawain Metallica ada di situ. Pokoknya semua genre orang gondrong aja nyarinya di Pitpap. Iya. Nah akhirnya kenapa kok Mas Irfan bisa memutuskan untuk cabut dari si Rotters? Sedangkan ini band lagi panas-panasnya nih. Suckerhead. Sorry si Rotters, Suckerhead. Lagi ini band lagi panas-panasnya, lagi menggebu-gebunya, apa lagi naik-naiknya kok Mas Irfan cabut. Ya, kan di 92 ya? Iya, 91. Kan tadi gue udah kasih tahu bahwasanya kan gue emang berambisi ya supaya bisa sukses dan jadi musisi metal internasional. Dan untuk bisa seperti itu kan harus bikin album, harus bikin lagu. Tidak mau cuma cover doang gitu. Cover. Gue sempat bikin lagu sama Suckerhead. Ada 2 lagu. Yang satu udah ada liriknya, lagu sendiri ya. Yang satu lagi baru musiknya belum ada lirik. Instrumen gitu ya normal. Dua-duanya lagu itu gue yang bikin gitu. Dan lagu itu sempat kita panggungkan di eventnya Posgoro di Stadion Menteng. Dulu kan ada stadion tuh di Menteng. Iya. Sekarang kan jadi Taman Menteng. Taman Menteng kalau sekarang ya. Kita manggung di situ sama El Pamas, sama Slang, sama Cemong kalau nggak salah. Nah gitu di situ gue tes kan bawain lagu sendiri. Nah judulnya Born Bad to the Bone. Udah. Ternyata. Tapi selama gue bikin lagu sama Suckerhead itu gue nggak ada kecocokan dengan Nano gitaris satunya. Karena gue kalau bikin lagu tuh cenderung hitungannya nggak genap. Jadi ganjil-ganjil. Waktunya sorry. Enggak, hitungannya. Hitungannya. Iya. Speednya mungkin tekniknya. Speednya. Hitungan barnya. Gitu. Barnya ya. Hitungan biasa yang lempeng itu kan 4/4. Iya. Berarti udah totalitas sampai tahu hitungan-hitungan itu kayak anak musik. Bukan, justru karena nggak ngerti teori, mainnya asal-asalan malah nggak genap jadinya. Ternyata kan nggak tahu kan nggak ngerti. Karena otodidak kan. Nah, si Nano ini dia nggak bisa gitu ngeblend, sama gue istilahnya gue nggak bisa nyambung. Pokoknya crash ya terus lah ya. Nggak berantem enggak. Ya dalam proses berkreasi. Misalnya gue bikin riff gitu. Gue suruh dia ngikutin nggak bisa. Nggak dapat itu ya. Akhirnya gue mikir ini orangnya kalau Nanonya yang dikeluarkan, wah nggak enak gue, karena kan gue kan personil terakhir yang masih masa anak kecil ngusir orang tua. Lu yang termuda waktu itu. Kan gue personil terakhir. Tapi seumuran? Enggak, Nano di atas. Terus gue mikir gue aja deh yang keluar. Cabut itu ya. Karena gue bisa cari orang lagi. Iya. Jadi gue kan nggak bergantung dengan orang tertentu. Iya. Walaupun pada saat itu gue juga bingung mau nyari siapa. Waktu itu musisi itu jumlahnya sangat amat sedikit. Musisi metal yang mumpuni ya. Kalau asal bisa main banyak gitu. Tapi kalau yang berkelas dan kelasnya sekelas Suckerhead, waktu itu kan 2 band paling top di Jakarta, Rocks, Suckerhead. Ya. Nah, untuk mencari personil yang sekelas mereka, wah itu sulit sekali di Jakarta. Tapi gue pikir gue nggak bisa terus di band ini gitu. Ya udah, sebelum gue mengundurkan diri, plottingnya Suckerhead gue rubah lagi. Plotting maksudnya berarti? Kan Suckerhead tuh bawain kreator. Terus gue bikin lagi. Jadi sebenarnya waktu gue di Suckerhead itu bisa dibilang seperti gue itu seperti komandannya. Gitu. Padahal lu yang paling kecil itu masih ya? Iya. Jadi enggak, karena gue jadi vokalis gitaris. Gaya keluar. Gitar vokal kan otomatis komandan. Iya. Yang lain mah oke aja. Gayanya keluar, gue ngambil
posisinya ya Yaya sebagai vokalis dan menangkap gitaris gitu. Ya otomatis jadi komandannya dong ya kan. Rubah gayanya. Terus sebelum lu keluar lu ubah gayanya dulu. Gua bawain kreator kan. Pas suara gua. Nah, terus gua mikir, gua nggak bilang sama mereka gua mau keluar. Oke. Cuman gua mikir kalau gua keluar, terus gua keluar begitu aja, ini band ini pasti akan nyari 2 orang. Nyari gitaris terus sama vokalis. Saya pikir kasihan. Maksudnya nggak enak lah kalau keluar meninggalkan apa namanya PR. ketidakenakan ngelain borok lah ya. Lu keluar aja gitu kan. Nah, akhirnya gue pelajari si Krisna itu kan kalau suka jadi backing vokal kalau panggung, tapi suaranya kan low. Iya. Wah ini anak kalau nyanyi Sepultura cocok. Perlu ubah Brasil-Brasilan. Akhirnya gue bilang sama Suckerhead sama anak-anak, gue kasih aja apa namanya referensi kaset Beneath the Remains. Oh iya albumnya ada ya. Besok latihan ini ya. Kan buatnya kreator aja. Gue bilang nggak bosen apa kreator gitu. Ini lebih ngeri, lu dengerin dulu. Dengerin sama ngeri. Beneath the Remains kan sadis. Wah, si Fredo waktu itu drummernya memang senengnya Sepultura. Dia seneng banget. Ya udah kita latihan 2 lagu, Beneath the Remains sama Slave of Pain. Terus gue bilang gini, yang nyanyi lu Chris, gue nggak bisa suara kayak gitu. Oh ya, Krisna, oh gila lu kan gue nggak bisa. Almarhum tuh ya. Nggak bisa, gue kan main bass. Ya bisa, gue bilang itu Tom Araya aja bisa, gue bilang itu masa lu nggak bisa. Lu belajar dulu dong. Ntar kalau pas bagian vokal lu lempengin aja bahasa dikerik. Biar gampang ya, gampang. Masih ngomel-ngomel pokoknya lu minggu depan latihan itu 2 lagu cobain ini lu gitar vokal nggak mau tahu gua bilang gitu. Minggu depan latihan bisa dia. Saat itu ya. Cara nakal. Bisa. Udah habis itu tambah lagi lagunya Sepultura. Akhirnya gua mulai porsi nyanyi gua hilangin. Jadi mereka akhirnya Suckerhead bisa berjalan. Udah 70% bawain Sepultura. Habis itu baru gue check out. Bisa jalan lah tanpa lu gitu Mas. Gua gini gue mau bikin band baru gini gue mengarang lagi. Anak-anak gimana? Oh, gimana sih lu? Ngomel semuanya. Soalnya nggak ada pertengkaran, kita kan nggak baik-baik aja ya. Cuman nggak pas dalam segi ngarang lagu aja. Udah gimana gue nyari vokalis gimana? Ngapain nyari vokalis udah bisa nyanyi gue. Iya. Lu nyanyi aja. Kalau latihan sih oke, mau akhirnya jadilah Suckerhead covernya Sepultura sampai saat ini kan terakhir ya kan. Akhirnya mereka bawain Dead Embryonic Cells, bawain Rise, macam-macam. Ya itu gara-gara gue tinggal itu. Nah akhirnya Mas Irfan cabut. Itu terus gimana? Cabut di tahun 91 tuh kan? Iya. Itu gimana tuh? Mengawang-awang lagi bagaimana tuh akhirnya tuh? Begitu cabut dari Suckerhead. Ketika gua mempersiapkan Suckerhead untuk gua tinggal, untuk bisa mandiri tanpa lu itu. Sambil di luar itu gua bikin satu band lagi. Oh, itu udah mulai jalan ini. Tapi nggak ada nama juga. Oh, tapi udah mulai dapat orang-orang. Gua bilang sama mereka session aja. Kan biasa session buat main bikin lagu sendiri. Nah, waktu itu kan kita latihan di One Feel. One Feel itu ada drummernya, namanya Bakar. Bakar. Bakar ini orang Arab Madura. Dan dia ini ngefans berat sama Slayer. Dia Lombardo terutamanya. Dan dia hafal tuh semua lagu di album Blood itu satu album hafal mati. Quran aja nggak hafal tapi itu hafal ya sampai detail-detailnya. Drummer ya dia. Drummer. Gue session sama dia suka berdua di One Field studio itu ya. Studio kita sewa. Jamming berdua. Nanti kadang-kadang basisnya One Field si Harto atau si Didi ikut isi bass, bawain Slayer. Nah, itu gue mulai masukin. Gue mau ngarang lagu nih gimana gitu. Akhirnya gue mikir setelah ngarang lagu, gue cari satu gitaris lagi kan. Karena gue kan nggak bisa solo. Iya. Gue pengen gitu, bandnya nih ada yang bisa solo gitar. Ada yang lead satu lama dia. Nah, gue tarik lah itu gitarisnya Painful Death itu. Painful Death itu ya. Yang tadi gue bilang. Sebelumnya lu ngomong tadi. Itu gitaris gue. Jago itu ya. Sekali secara skill dia mah.
jago mas ya tuh. Iya, kalau gimana ya, dia itu dapet gitu, thrash metal itu jejak. Gitu. Karakternya dapet ya. Banyak orang bisa main thrash tapi nggak dak gitu, nggak nendang. Iya. Ini orang luar biasa. Untuk zaman itu ya. Era itu ya. Dan dia bisa solo. Jarang loh orang jago ritme dan jago solo itu jarang. Iya. Biasanya orang kalau shredder jago solo, suruh ngeritem biasanya standar. Oh, tapi dua-duanya dapat nih teknik itu tuh. Atau sebaliknya kayak gua, ngeritem bisa, tapi gitu. Pas, tapi suruh solo nggak bisa. Iya. Nah itu yang punya dua-duanya tuh doi susah. Sama kayak orang, biasanya orang kalau yang hafal Al-Quran mateng, dalam ilmu hadis dia kurang menguasai. Jadi kalau ada orang yang jago ilmu hadis, kadang-kadang dalam hal hafal Al-Quran dia masih sering kurang. Iya. Makanya kalau ada kata-kata di buku-buku agama tuh, misalnya Al-Hafiz Ibnu Hajar Asqalani gitu. Al-Hafiz ini artinya kan penjaga. Kalau orang disebut Al-Hafiz pada zaman dulu itu berarti dia hafal Al-Quran. Dan dia hafal hadis. Oh gitu. Al-Hafiz. Nah, gua ini bukan Al-Hafiz. dalam pergitaran dalam musik, dalam dunia musik. Kalau si Seto ini Al-Hafiz. Ya, dua-duanya dia jago ritme dan dia jago solo juga. Ya udah dia mau. Padahal bandnya masih aktif. Masih jalan bandnya. Karena dia seneng juga sama gua kan. Artinya dia seneng lah karena gua kan dulu berburu belajar gitar thrash tuh sama dia. Iya. Zaman di Pick Pop itu ya. Iya, dia itu guru gua gitu. Tapi kalau gap umur jauh nggak sama si? Iya beda 3 tahun di atas. Oh nggak terlalu jauh lah ya. Udah, akhirnya main sama dia. Bikin lagu, dapat 3 lagu. Udah dapat 3 lagu, jam berapa? Jam asar. Belum mas, masih jam 2 mas. Dapat 3 lagu. Kita kan masih nggak punya basis tuh. Cari basis. Berganti-ganti itu basis masuk ke band kita. Mulai dari Didi One Feel kan. Sekarang Didi One Feel tuh jadi basisnya Rox. Nah, dia sempat main sama kita sama Rotor. Rotor itu sebenarnya yang ngasih nama si Seto itu bukan gua. Seto yang gitaris yang gua tarik itu. Dia yang ngasih nama band ini Rotor. Itu Rotor itu sebenarnya dia kan kuliah di IT, Institut Teknologi Indonesia di Surabaya. Pamulang ya, kok Surabaya ya, sorry. IT itu punya majalah kampus. Nama majalahnya Rotor. Ini deh. Sama si Seto, udahlah ini aja namanya Van, ngeri nih. udah ngeri deh. Pokoknya yang ngeri-ngeri aja. Jadilah itu Rotor ya. Awal panggung lu di mana mas? Rotor berdiri? Pertama manggung. Pertama manggung tuh di Taman Topi, Bogor. Oh iya, yang gue baca-baca karena panggung kalian kebanyakan di daerah Bogor ya. Si Rotor itu Taman ya. Topi. Gua, Seto, Bakar drummer, basisnya Didi. Tapi sama hubungan sama si apa namanya? Suckerhead tadi masih terjalin. Kita pembuka Suckerhead. Gitu. Jadi habis kita main Suckerhead main. Itu udah masuk 91 deh ya, 92 ya? 91. Suckerhead waktu itu karena gua nggak ada diganti sama Jaya. Jadi yang main gitar Jaya, Jaya Rox ya. Nah, atmosfer perindustrian itu kita masih dilemparin penonton tuh pakai botol kosong begini. Karena nggak bawain Sepultura. Orang kan taunya jadi gini. Irfan Suckerhead bikin band baru. Pasti Sepultura. Nama gue itu masih Irfan Suckerhead. Orang masih belum mau ngomong Irfan Rotor. Jadi mereka seperti masa iya gitu. Nah, gue kan main lagu sendiri waktu itu kan Rotor, ini band dari Jakarta Rotor gitu. Terus orang lihat gue, Irfan Suckerhead. Irfan Suckerhead, apaan sih bikin ini? Terus bawain lagu sendiri, orang nggak ini kan? Iya nggak interest jadinya. Sempet ada botol Aqua, melayang itu nggak kena. Iya. Nah tapi setelah satu lagu hampir selesai, mereka udah mulai headbanging. Iya, menikmati lah ya bisa. Moshing kan apa kan? Gue bilang rasain, makanya dengerin dulu. Udah, kita cuma 3 lagu di situ. Habis 3 lagu, habis itu si Suckerhead itu. Habis itu si Suckerhead naik Sepultura total. Mana rock kalau gitu, mana ininya nih gitu awalnya kan mana Cavaleranya. Bukan kan sebelumnya sebelum si Suckerhead bawain si Sepultura, mereka kan pasti bawain si sebelumnya tuh siapa namanya kreator kan. Tapi penonton udah bisa menerima nih, maksudnya perlarian dari mereka udah
selama gua sama Rotor itu bikin lagu kan rentang waktunya akan cukup lama. Oh iya. Di situ mereka udah sering manggung. Oh, dengan Sepultura. Oh, oke gitu. Ya. Akhirnya kalau yang gue lihat dari diskografi di tahun 92 si Rotor tuh bikin album itu ya. Iya. Behind the Eight Ball. Iya. Itu cerita penggodokan albumnya itu gimana maksudnya? Ya itu bikin albumnya dari tahun 91 itu. Oh, udah mulai lu godok tuh di situ tuh. Kan udah jadi 1 lagu, 2 lagu, 3 lagu, 4 lagu. Nah, baru ketika kita baru jadi 3 lagu, Sepultura datang ke Indonesia. Tadi Kita baru jadi 3 lagu. Nah, terus Sepultura datang ke Indonesia. Otak gua kan jalan gitu. Nah, ini Gimana caranya gua mesti jadi pembukanya Sepultura. Sementara untuk jadi pembuka band-band internasional kan orang harus punya album. Iya. Gak mungkin band gak punya album jadi pembuka. Iya. Nah waktu itu gua kan orangnya kan memang ambisius, musisi ya. Jadi gua bukan nongkrong sebagai undergrounder, bukan. Nah, musisi. Jadi gua nongkrong sama semua musisi, termasuk nongkrong sama Slang, sama Empai, Adriani, sama Damon, Kidnap, Katrina dulu kan, sama Kla. Pokoknya semua musisi gua tongkrongin, gitu. Voodoo segala macam. Nah, gua tanya waktu itu sama Empai sama Andiliani. Kita kan nongkrong di studio namanya Triple M. Terus gue bilang, Sampai bilang begini, Evan itu musik lu nih, musik kayak gini nih, ini harus cari produser yang gila. Iya. Kalau nggak bakal mau, orang nggak mau ngerekam. Gambling gitu ya. Karena zaman itu kan yang dijual mayoritas kan dangdut sama pop. Iya, yang kencang gitu ya. Dangdut, pop. Dangdut. Produsernya kan rata-rata Cina. Iya. Cina itu nggak tahu musik dia taunya duit. Taunya pasar rame gitu. Kalau laku dibikin sama dia. Iya. Nggak bisa disalahin kan. Iya, berubah dengan dagang. Dagang. Terus kata si Empai, ini gua rasa nih cuma 1 orang yang mau musik lu nih, kata si Empai. Siapa Pai? Mas Jody. Setiawan Jody. Iya, Setiawan Jody. Karena dia konglomerat dan dia seniman kan. Dan dia akrab dengan seniman kan, akrab dengan musisi. Wah, boleh dong Pak, gitu. Udah, itu Airo kan udah dibeli sama Mas Jody. Airo tuh record label dulu. Iya. Yang punya Pak Sofyan Ali. Sama Mas Jody dibeli, ceritanya gitu. Tapi yang jalanin adiknya, namanya Seno Aji. Mas Jody ya nggak mau lah jalanin gituan. Iya. Yang lain. Ya udah lu besok gua temuin nama Seno ya, kata si Empai sama Andiliani. Kita janjian aja di kantornya dia, jalan Hos Cokro Aminoto nomor 59. Wis hafal. Karena itu kan tonggak awal. Iya. Gua udah ada ke sana. Sebelum jam ditentukan gua udah nongkrong di situ. Nongkrong duluan ya. Makanya sholat tuh harus awal waktu begitu. Nah, balik lagi semuanya. Urusan dunia aja kita belum jamnya kita udah datang. Apalagi ini lagi urusan sama Allah Taala. Iya. Udah gua nongkrong itu orang, cari siapa ya Mas? Iya. Saya mau mau ketemu Mas Seno, tapi nungguin Empai sama Andiliani. Oh, dari mana ini? Dari ini band Rotor gitu kan. Oh, ada apa ya? Ya mau ngobrol-ngobrol, mau nawarin album. Oh ya, coba aja, tunggu aja ya. Akhirnya sebelum Empai datang, gue disuruh masuk sama Mas Seno itu. Ya, mungkin karena nggak ada tamu lain. Ya udahlah, presentasi. Ya udah presentasi silakan. Udah, gue masuk ngobrol-ngobrol sama dia. Untung nggak lama kemudian si Empai datang sama Andi. Udah Empai promosi ini gini. Jadi itu pentingnya ya, kita saling nolong temen. Kalau gue yang ngomong sama Mas Seno, nggak mungkin didengar pasti. Nggak mungkin, karena Mas Seno juga nggak ngerti metal. Iya. Kan orang Jawa sejati. Iya. Tapi Empai yang bilang, wah ini gila gitu. Gua kenal, bisa menjual gitu Empai itu. Gue kenal banyak musisi metal kata Empai, tapi yang kayak gini nggak ada. Presetnya bagus. Saya bilang, bentar lagi kan Sepultura datang Mas. Lu suruh dia aja nih yang jadi pembuka. Openingnya gitu ya.
kata Mas Eno nggak bisa, udah Edane yang kontrak. Edane kan kontrak. Iya, kontrak itu. Di opening act-nya Sepultura. Sepultura. Terus ya udah kata Mas Eno, ya wis kamu nggak usah buka Sepultura, kamu ya rekaman aja. Gimana, mau nggak? Oh boleh, ya mau. Mau. Gue tuh nggak kepikir mau diajar rekaman. Cuma gue tuh mau jadi pembuka opening itu ya. Karena gue nggak nyangka kalau mau ditawarin rekaman tuh. Jadi gini loh, di zaman itu musik underground tuh, thrash metal dan kawan-kawan itu di mata para produser ini kayaknya income-nya nggak ada nih. Nggak ada harganya sama sekali gitu. Saya tes serut. Ya terus? Ya ditawarin rekaman gue mau. Gue bilang, oh oke mas. Berapa lagu mas? Gue bilang gitu kan. Dia bilang 10 lagu. Oh belum mas? 10 lagu katanya. Oh kami udah ada 3 lagu. Wis. Oh ya bikin 7 lagi katanya. Wajib. Berapa lama waktunya? Terserah kamu katanya. Misalnya berapa lama? Terus gue bilang sebulan bisa mas. Cepat sekali gitu. Lu yang nantang sebelah mas? Iya. Kan gue nggak mau, orangnya nggak mau lama-lama. Gue takut dia berubah pikiran. Iya gitu. benar. Ya, udah ada 3 lagu, mana coba yang lagu yang udah jadi mana gitu. Gue bawa kan demonya. Demo itu kan direkam di kita kaset. Di tape itu. Pakai recorder 4 track. Roland X28X12H. Siapa sampai speknya? Di situ kan cuma ada 4 track kan. Track pertama drum, ya kan. Track kedua gitar. Oke. Yang track ketiga, drum tuh 2 track. 2 track. Satu drumnya, satu lagi ambience di atas. Satu lagi bass, satu lagi gitar. Jadi nggak ada vokalnya. 3 lagu itu nggak ada 3 lagu itu total nggak ada vokal. Ini baru instrumen semua ya? Nah, sudah ada liriknya, udah ada nyanyiannya, udah ada. Kalau gue main ada. Cuma cuman di rekaman nggak ada. Masih kosong gitu waktu itu. Dan itu rekamannya jelek gitu. Terus dia tanya, "Dan ini vokalnya mana?" Kata Mas Eno. "Mas mau denger vokalnya?" Ya langsung. Iya dong katanya, kan itu yang paling penting dia bilang gitu. Ya udah kalau gitu saya rewind, saya nyanyi langsung nih. Kok nyanyi? Gak cukup tracknya. Berarti Mas Irfan ini cuma gasak-gasaknya, padahal belum matang kayaknya rekaman ini. Simpai ketawa. Ini orang bener-bener nih gitu. Undang, behind the eight ball kan. President Osborne. Gue teriak-teriak di kantor itu, ngikutin tape gitu. Iya. Mas Eno nggak nyimak, ketawa doang, dia ketawa. 10 menit ada ketawa. Ini orang deh. Orang yang di luar kantor itu masuk ke situ. Ada apa? Ngapa sih yang diketawa? Katanya ada orang gila lagi headbang, kan gue nyanyi sambil headbang. Maksudnya untuk menjiwai. Karena kalau nggak gitu nanti gue pasti malu. Oke. Iya. Cuma tidak ada gestur badan. Karena kan lagunya kan nggak ada nada-nadanya. Iya. Gue headbang aja. Dulu gue diketawain. Makanya makin ketawa. Tapi lu nekat sih mas. Lu nekat sih. Habis itu waduh. Gimana? Waduh. Dengan logat Jawanya itu ya. Pasti ada. Bagus. Dalam hati gue bagus apa ya? Gak ngerti trash juga. Sok tahu lu dalam hati. Bagus performan lo, sana masih menghibur. Ya wes, kamu bikin 10 lagu. Yes. Dapat kesempatan nih gue gitu mas. Gue bilang gini, Mas, kita perlu ongkos latihan. Iya, gue kan nggak mau keluar dari situ. Sudah mendapat 10 lagu kalau kita latihan kan cukup mahal tuh. Iya. Hampir 1 jam 35.000 waktu itu. Untuk ukuran kantong kita, kita belum pernah manggung. Iya. Nggak ada penghasilan. Ya kamu latihan di mana kata Mas? Di ini Mas, Studio One Feel. Oh tahu saya katanya. Ya wes, booking aja katanya, sebulan. Nanti kasih kwitansinya ke sini. Ini. Gue balik ke One Feel, bilang sama Om Iwan yang punya. Om, sebulan saya booking. Dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore. 7, itu berapa? 6 jam. 6 jam. Kan? Tiap hari gitu ya? Tiap hari. Ngapain lo? Rekaman.
kamu bisa rekaman? Emang ada yang mau? Ada. Betina. Dia bilang ada. Siapa Pan itu? Airo, Mas Jody. Oh ya pantes, kata teman. Oh iya, Jody itu teman saya, dulu satu band sama saya. Apa nama bandnya Om? Terencem. Band di Solo. Iya. Terencem. Ya. Dulu saya sama Jody itu satu band. Udah kita bikin 7 lagu berikutnya. Materi sisanya. 6 lagu berikutnya kilat di situ. Tapi bisa loh Mas ngejar waktu sebulan tuh Mas. Bisa. Anak-anak lain bisa ngikutin speed lo nggak? Harus bisa. Gua kan tinggal bilang, lu mau rekaman nggak? Oh gitu. Nggak mau, gua pecat, gua cari gitaris basisnya. Dengan karena ancaman juga. Gua nggak pakai toleransi untuk perkara-perkara begitu nggak. Ini kesempatan yang pengen gue cari selama ini akhirnya dapet. Iya. Jangan disia-siakan. Gua nggak peduli. Seandainya waktu itu Bakar nggak mau atau Yuda nggak mau, ya udah gua lu pergi, gue cari orang lain. Oke. Karena gue pede kan. Iya. Gue pegang draft kontrak rekaman. Iya. Di zaman itu musisi manapun kalau dikasih draft kontrak rekaman gitu, siapa juga ditinggal gitu. Iya. Ya udah. Latihan lah kita gitu Spartan 6 jam tiap hari bikin lagu. Gila sih itu Mas. Udah selesai. Jadi juga ada tuh 7 lagu tuh. Tapi di tengah-tengah latihan itu kan Sepulturanya datang. Nah, Rupanya Mas Jody itu pinter, memang cerdas dia. iya, bisnismen. Iya, cerdas. Dia suruh kita main di rumahnya. Kan Sepultura kan diundang ke rumah Mas Jody. Iya. Namanya welcoming party. Iya. Jadi dibikin acara makan di taman. Kayak gala dinernya gitu. Gala dinner. Itu ada band lain, ada Java Jive. Oke. Ada Ria Irawan nyanyi. Iya. Semuanya band-band pop ibu kota. Iya. Situ mereka main di satu panggung, Gigs kecil gitu. ya, ada satu panggung kecil. Ada set panggung lah ya di sana. Sebenarnya nggak panggung sih, di lantai aja. Iya. Cuman ada alat-alat band. Nah, Rotor sama Mas Jody disuruh main di Sama studio. gitu. Oh, Studionya studio. Mas Jody. Studio latihannya dia. Studio latihannya kan mewah sekali. Iya. Itu studio latihannya 16.000 watt sendiri. Iya. Nah, Sepultura disuruh nonton kita main. Wah, anjir Iya, beneran. Lu astagfirullahaladzim ini kecil ini. Gue juga heran. Pas di situ kan wartawan banyak, pasti banyak lah. Media waktu itu ngumpul. Banyak semua. Adalah semuanya dari majalah Hai, majalah apa. Ya, media waktu itu pasti berkumpul. Trubusnya nggak ada. Kan? Iya, jualan tanaman. Udah di situ Mas Jody, Sepulturanya di situ. Jadi MC-nya memperkenalkan. Nih band Indonesian thrash metal band. Oh iya. Their name is Rotor. They will play a few songs for you. Check this out. Coba. Ya udah gue main. Wah. Sama Bakar gua Yuda. Tiga doang kita. Formasi awal itu ya. Ya. Udahlah, kita main di situ 3 lagu. Habis-habisan. Dan selama sepanjang kita main itu Sepulturanya itu headbang terus. Boy. Headbang terus. Yang enggak headbang tapi dia cuma merhatiin gitu. Mukanya mimiknya. Andreas Kisser aja gitu, mematikan. Andreas Kisser merhatiin. Kepalanya mantuk-mantuk gitu. Tapi dia lebih memperhatikan daripada menikmati. Udah. Selesai kita main, Mas Jodinya langsung nanya ke mereka. Oh ya? What do you think about them? Oke. Gimana tuh? Pendapat kalian? Wah, langsung angkat jempol semua kan si Igor, Max. Kan ada Gloria juga di situ. Gloria Buchnowski. Masih ingat ya? Manajernya Sepultura. Sekaligus istrinya Max. Wah, mereka puji-puji lah Rotor. Gue sih waktu itu gue nggak merasa bagus karena gue tahu mereka mungkin puji bukan karena bagusnya. Iya. Kita kan band amatir Mas. Iya. Mereka udah band internasional. Iya. Gak mungkin mereka memuji kita band betul-betul karena bagusnya. Pasti mereka karena appreciate aja gitu. Iya. Menghargai. Ya. Kan band tuan rumah masa kan. Tapi pujian mereka itu membuat kita makin pede gitu. Nah, satu gue pede, yang kedua gara-gara pujiannya Max dan kawan-kawan itu akhirnya Mas Jody memutuskan ya udah
rotor jadi rekaman, selesaikan. Alhamdulillah. Pokoknya sebelumnya itu Ada pertimbangan lagi masih kira-kira nanti laku nggak ini. Berarti pasarnya ada nih. Karena sesudah Sepultura manggung itu, gua ke kantornya Airo lagi, gua bilang sama Seno, Mas ini gimana lagu? Jadi waktu itu digantung gitu, kan lagu sudah jadi. Oke, Mat. Terus kapan nih rekaman Mas? Kapan rekaman? Ya sebentar gitu. Nah begitu Sepultura bilang oke gitu, langsung. biasanya gua datang, ya sudah kamu mau rekaman di mana gitu. Bilang di Triple M aja yang kita udah biasa di sana. Ya wes. Booking gitu. Nanti bilnya tak suruh kirim ke sini. Kwitansinya bawa sini. Udah booking lagi. Datanglah gua ke Triple M kan. Operatornya namanya Mas Hari Widodo. Yang rekaman di situ waktu itu Rastafara. Ya kan Anggun C. Sasmi. Ke Ardila. Dan Nyampai sendiri. Nah, Empai itu banyak garap artis kan. Terus Andi Liani ya. Terus siapa? Gua datang ke sana sama Mas Hari. Mas, gua mau rekaman. Oh, yang bener. Yang meremehkan ya, meremehkan. Rekaman opo? Mas Hari Widodo kan orang Malang gitu. Kerang alam. Kerang alam. Ada Malang. Rekaman Mas. Oh, rekaman apa? Kamu jangan bercanda. Lalu ini serius ini. Ini serius gue bilang gitu. Kotor gue bilang tuh. Alah mana ada yang mau. Sekali lagi dapat apa tuh? Ada. Gue tunjukin aja draft kontrak. Ini cuman belum keluar DP-nya aja. Bener. Rekaman kamu ya. Hebat kamu. Kan sering ketawa juga kalau ingat masa lalu gitu. Mas, kapan bisa masuk? Ya bulan depan katanya. Antrian ya, ada antrian ya. Ini shift penuh semua. Terus gue bilang, Mas, hapus semua. Ngawur. Anggun C. Sasmi kok dihapus. Garnila. Kalau Empai tak hapus enggak apa-apa. Katanya, teman kamu. Ini Garnila apa mau dihapus itu. Udah Mas, hapus ya. Itu enggak ngeri. Bisa. Dia ketawa Mas Hari itu. Akhirnya gue dapat akal gini Mas. Itu orang-orang udah pada bayar belum studio? Booking udah bayar belum? Belum. Sekarang gue bayar. Hapus tuh yang belum bayar. Enggak ada, ya boleh gitu. Kalau itu oke. Akhirnya tetap nggak gue bayar juga, belum keluar. Ya. Cuman gue gertak begitu. Dia hapus sama dia. Dia hapus sama dia. Setengah bulan dia hapus. Rotor. Akhirnya jadilah rekaman sana tuh ya. Yang artis-artis lain, dia belum bisa rotor rekaman. Nah Mas, kalau habis rekaman tuh, habis itu si rotor juga perjalanannya sempat buka si Metallica juga kan akhirnya kan? Iya, sesudah rekaman itu. Sudah rekaman itu? Sudah selesai rekaman. Jadi setelah selesai main sama Sepultura, akhirnya itu semangat ngerekam kita. Begitu kita selesai rekaman dalam waktu 1 bulan kan selesai rekaman itu. Nah itu biasnya underground kan udah mulai nih, ada. Di hatinya Airo itu kan udah pasar ada nih. Gempitannya udah drop, udah mulai turun. Mereka mikir lagi, ini kalau dikeluarkan kaset pasti nggak ini nih. Gini, jadi rekaman itu hanya membutuhkan 10% dari budget keseluruhan biaya produksi untuk mengangkat seorang artis. Misalnya mengangkat seorang artis itu budgetnya 1 miliar. Untuk rekaman itu paling 100 juta. Sisanya itu kan promo, radio, TV, video klip dan sebagainya gitu. Jadi kalau lu mau rilis album di zaman itu ya, lu harus mikirin itu. Lebih baik buntung 100 juta daripada buntung 1 miliar. Iya, 900 kan buntung 900 lagi. Jadi begitu Sepultura udah sebulan berlalu, kita udah selesai rekaman. Gua tiap hari ke Airo itu bawa gitar sama ampli kecil. Namun masih Mas kapan dirilis? Dirilis. Dia sampai pernah keluar dari kantor tuh lewat pintu belakang. kabur. Gue tungguin sampai siang. Mana Mas Eno pergi banget. Kok gue dari sini gue nunggu dari tadi di sini gue bilang. Kok gue nggak lihat dia pergi lewat belakang. Kabur kali. Stres gue tungguin. Nah terus, akhirnya apa? Akhirnya mereka
nggak tahu ya, mungkin mereka musyawarah atau meeting gimana. Metallica lagi tour. Oke. Asia juga nih maksud. Mereka meetingnya begini, secara tertulis rotor ini nggak bisa dipromosikan. Oke. Pertama karena musiknya terlalu keras. Yang kedua liriknya semua bahasa Inggris. Iya. Kan cuma satu yang bahasa Indonesia. Iya. Di zaman itu lirik kalau udah bahasa Inggris sulit diterima. Gaya. Iya. Nggak bisa dijual aja udah Iya. bahasa Inggris gitu. Masih sulit diterima. Akhirnya Aero pusing gimana caranya mempromosikan ini band. Iya. Udah musiknya minoritas, liriknya pula bahasa Inggris. Rupanya waktu itu Metallica lagi keliling dunia 2 tahun kan. Nah, mereka lagi posisinya di Australia. Oke. Dan akan berangkat ke Singapura, manggung di Singapura. Oke. Nggak ke Indonesia. Standar sih kayak gitu baca musik Iya, di pasti, situ. iya. Singapura pasti. Nah, temen-temen lah kayak si Dayan, Ayu Azari, Jody, Oke. anak-anak Britpop lah, gitu kan. Kan mereka juga deket dengan Mas Jody. Mereka yang ngasih usulan, udah Mas, Tarik aja itu. Metallicanya panggil ke Indonesia aja. Kan mereka juga pengen nonton juga. Iya. Panggil aja ke Indonesia, itu biar rotor aja yang buka. Kan kemarin Edani udah buka Sepultura, sekarang rotor buka Metallica. Rupanya idenya diterima. Oke. Diterima. Udah singkat cerita itu, Lu buka rusuh 2 hari. akhirnya mereka ngubungin Jack Berry kan, road manajernya Metallica waktu itu. Gue tiap hari kantor Aero tuh nungguin faxnya Jack Berry. Iya. Mereka fax-faxan, Fax zaman itu iya. nggak ada email. Internet juga belum itu lah ya. Fax, ini Metallica kan ngirimkan ini riders list. Ridersnya, ya. Semuanya lah, pokoknya gue hampir semua faxnya itu gue baca. Oke. Dan Aero waktu itu ngasih persyaratan, kami pengen ada band Indonesia yang jadi pembuka. Oke, lokal ya. Satu band aja. Metallica nggak mau, karena di tour mereka itu memang mereka nggak ada pembuka. Solo apa tunggal lah ya, konser tunggal aja. Konser tunggal bener ya. Oh nggak bisa. Akhirnya di diplomasi lah ya orang Aero, dia bilang, ya kamu kan belum pernah main di Indonesia. Kamu udah main di seluruh dunia. Iya, di Indonesia belum pernah. Nah, apa salahnya kalau satu band aja main di sini? Iya. Akhirnya mereka setuju. Dinego akhirnya mau lah ya. Ya udah. Bandnya namanya Rotor kata Aero. Kata Jack Berry lagi balik, oh nggak bisa, kami yang seleksi. Cuma ada prosesnya lagi nih. Ternyata bule-bule itu begitu, kita nggak bisa nyodor nggak bisa. Jadi mereka mungkin mau lihat kualitas ngeband itu. Jagain gitu juga kali ya, kualitasnya juga kali. Kualitasnya dia, kalau band pembukanya jelek banget kan dia malu juga kan. Enggak, kami yang seleksi. Beneran. Ngirim demo. Berry-nya terbang dari Australia ke Indonesia. Ke Jakarta ya. Iya, untuk menyeleksi band-band yang akan jadi calon pembukanya. Berarti dikasih pilihan nggak selain Rotor waktu itu? Dikasih. Jadi seleksinya itu di Discotheque Fire. Oke. Di apa namanya? Di Sogo itu, tahu kan? Di Grand Hyatt, Grand Hyatt. Ya, Grand Hyatt. Bundaran HI. Bundaran HI ya, atau Indonesia tuh. Kan ada tuh Fire Discotheque dulu. Nah, di situ seleksinya. Main live nih. Audisinya gitu. Audisi. Jadi berita tentang Metallica menyeleksi band pembuka itu nggak banyak yang tahu. Yang tahu hanya produser-produser doang. Berarti setiap produser majuin si bandnya. Waktu itu band metal kan sedikit, cuma ada rock saja. Kan? Iya. Maksudnya yang kriteria musiknya mirip Metallica yang kan thrash doang. rock. Memang ada power metal, ada Andromeda, tapi kan sama Metallica jenisnya kan jauh. Kan? Jauh ya. Akhirnya rock masuk. Dalam hati gue, wah kena nih kan nih. Ini kan Metallica banget nih kalau ya. Gue lawan Brox pasti kalah dalam hati gue udah, gue nggak nyangka kalau mereka yang tentukan gitu. Iya. Karena gue pikir kan, gue kan labelnya Aero. Ditunjuk langsung sama Aero. Gue dong. Ternyata Metallica nggak mau. Rupanya ada yang nyodok satu lagi. Jadi tadinya cuma 2, Rotor sama Rox. Satu lagi nih. Satu lagi mereka masukin band itu tanpa setahu Jack Berry. Oke. Bandnya Ari Sigit, cucunya Pak Harto. Iya. Zaman dulu kan. Iya, masih. Gak ada yang berani ngelawan keluarga Cendana. Iya. Apalagi Pak Harto kan sama Mas Jody juga temen. Iya. Istilahnya sama-sama inilah. Udah
Jadi 3 band Rocks, Rotor sama bandnya Ari Sigit. Oke. Bandnya Ari Sigit ini yang ngiringin One Feel. Wajib. Yang ngiringin One Feel. Bawain apa tau nggak? Apa itu? Bawain lagunya Rano Karno. Gimana tuh? Kamu jangan Makanya nggak jelas banget deh pokoknya. Wah, ini pasti bakal lewat ya. Cuma Nah, Rocks. nanti gue saingan. Rocks ini. Rocks ini. Udah, Rock tuh nggak bawain Metallica, bawain lagunya sendiri. Oke. Ini kan albumnya sudah keluar. Iya. Ya, bawain lagunya sendiri. Tapi kan dia bagus mainnya. Perfect kalau main. Rapi, kan. iya. Rapi, bersih, rapi gitu kan. Dan mereka sudah jam terbangnya jauh lebih tinggi dari kita. Jadi gue pikir ya nggak bisa mau nggak mau ini sih. Ya udahlah ya. Gue harus coba deh. Nah waktu mau audisi kan malam audisinya, siangnya kita udah cek sound. Oke. Yang cek sound Rocks dulu. Di Fire itu. Udah tahu karakternya dia. Rocks itu kan dia punya alat konser sendiri waktu itu. Dia punya sound system panggung dan dia punya sound system penonton milik sendiri gitu. Iya. Kita kan nggak punya apa-apa. Iya. Kita waktu audisi itu drum nyewa dari One Feel, Oke. ampli dari One Feel semua. Yang kita punya sendiri cuma instrumen. Gitar, Iya. instrumen sendiri. Nah, Rocks Bawa semuanya lengkap. ya. Jadi mereka udah setel. Jadi itu kan gedung kan untuk disco bukan Iya. ngeband. Akustiknya beda lah ya. Akhirnya beda. Nah, waktu Rocks main itu, waktu mereka lagi sound check, bersih suaranya. Enak banget. Selesai, giliran Rotor sound check. Jeng. Gemanya kemana-mana ya. Wah, Kak, gue bilang nih gimana caranya? Ya Rocks kan dia punya alatnya kan, gimana untuk meminimalisir Menghitung itu. itu. Gue nggak punya, gitu kan. Wah, gimana caranya? Parah ini. Akhirnya ada ilham lah gitu kan. Ya udah kalau gitu sound outputnya Oke. gitu kan, matiin semua. Berarti full dari depan semua nih. Dari Monitor. Bener-bener sound dari drum ya dari drumnya. Sound monitor itu berarti kan. Gitar dari ampli. Dari ampli, maksudnya semua dari ampli. Bass juga dari ampli. Sound outnya mati semua berarti ya. Sound out mati semua. Yang dipakai untuk sound lewat mixer cuma vokalnya doang. Oke. Itu untuk meminimalisir Si tadi Gema. Jadi lu kayak nonton orang di studio latihan Iya, aja iya, jadi semua pusat di depan di iya. depan di suara mentah gitu Iya. loh, mentah. Iya. Terpaksa gue ngambil keputusan gitu karena kalau enggak orang gue nggak tahu gitar gue yang mana udah ding. Iya. Ini udah sampai mana udah campur aduk gitu. Nah, akhirnya gue bilang sama operatornya One Feel, Matiin aja yang lain-lain gitu ya. udah bypass semuanya, gue bilang gitu. Semuanya bypass mixernya. Kecuali vokal ya. Oh, udah bypass gitu. Nah, udah mendingan tuh. Oh iya mendingan gini Van katanya. Udah malamnya nunggu Jack Berry kan. Nah, Jack Berry datang pakai celana pendek, pakai kaos weekend-sih. pengen lihat nih gimana ya. Buruan kata dia. Go ahead. Main kita dangdung. Selesai. Gua waktu itu yang nyanyi Jodinya Getah. suaminya Ayu. Ya. Jadi getah. Jadi gua menyanyi sebagian lagu, Jody nyanyi satu lagu. Jadi kita bawain 3 lagu. Setelah selesai kita main, baru MC-nya nanya ke Jack Berry. Gimana nih gitu. Oke Jack, which one that you choose? Nah, iya. Kamu pilih yang mana? Iya. Gitu kan? Which one? Kira-kira gitulah. Gimana? Mana yang lu pilih tuh? Pilih salah Jack satu. Berry nggak jawab apa-apa, dia cuma berdiri doang, sambil ngambil botol birnya. Dia tunjuk, Rotor. Alhamdulillah. Gue lemes, bukannya gembira, lemes gue kok bisa gue. Karena gue mikirnya udah nggak mungkin. Lu kira pasti di bandnya Ari Sigit. Ini dapet. Gue tuh udah Rano mikirnya Karno pasti nih. Rocks. Iya. Karena Rocks kan musiknya yang paling deket dengan metal. Iya. Dan mereka main lebih bagus gitu. Dan performance-nya juga lebih bagus, Iya. jauh gitu. Tapi mungkin Jack Berry nggak tahu apa yang ada di kepalanya, mungkin dia mau nyari yang nyentrik-nyentrik aja. Iya. Rotor dia. Dia berani ngambil keputusan mematikan sound semua. Nah, setelah itu akhirnya lu jadi pembuka si Metallica itu Mas akhirnya. Di gokil sih gokil. Nah, sempat gua dengar juga atau gua baca juga si Rotor nih
setelah Metallica jadi pembuka Metallica kan namanya mulai makin gede. Jadi lu tuh yang jadinya cuma di satu kolom ini pengen pindah kolom yang lebih gede. Akhirnya lu mau coba tuh cabut ke pasar internasional tuh Mas. Sempat juga mencoba waktu itu. Iya, kita ke Amerika tuh karena nggak boleh main di sini. Di band kita. Oh, setelah Metallica rusuh itu ya? Kita kan main kan rusuh itu 19 orang kan yang meninggal. Iya, ada korban jiwa. Toko-toko hancur, dibakar. Iya, gue dengar juga pada saat itu setelah si acara Metallica di tahun 93 itu ya. Iya. Underground pokoknya udah band rock pokoknya sementara dibekukan dulu konser-konser apapun di Indonesia ya, di Jakarta ya. Konser tetap jalan. Tapi setiap kali panitia kan kalau orang bikin acara itu kan dia kan harus lapor ke keamanan. Iya, izin keramaian gitu, keramaian. Nah, begitu lihat Rotor, listnya nih, nggak bisa kalau yang ini nggak bisa. Kenapa lu yang dipersalahkan ya? Padahal kan yang Metallica tuh. Bingung gitu loh. Harusnya yang di band Metallica ya. Mungkin dia pikir Metallica kan nggak balik lagi sih. Ini mesti di sini. Kenapa lu yang jadi korban? Jadi gue ada 2-3 kali gue sama panitia pertunjukan itu udah semi kontrak gitu kan, cuman belum di DP. Oke. Nah, tiba-tiba mereka membatalkan, maaf Mas gini-gini soalnya sama keamanan rotornya nggak boleh ada. Iya, buat izin. Kalau acara kita nggak berjalan. Jadi gue tahunya tuh ya bukan diumumkan rotor nggak boleh main, enggak. Pokoknya lu kalau nulis nama rotor sebagai bintang utama, bintang acara, pokoknya nggak boleh berizin udah. Iya. Akhirnya yang kedua juga gue punya cita-cita kan untuk go internasional. Waktu main nama Metallica kan kita banyak duit, banyak dapat duit gitu kan. Ya udahlah, tabung dulu. Di sini nggak bisa manggung, kita pindah aja ke Amerika. Tapi udah visioner juga masih di era itu dengan keadaan yang ada. Maksudnya lu nggak tahu di Amerika itu mesti seperti apa gitu. Cuman ngayal-ngayal doang. Cabut ke Amerika tuh. Di sana pun gimana Mas? Aura industri di sana dalam Amerika. Lu sempat masukin demo lu atau bagaimana Mas? Maksudnya masukin demo. Amerika itu lebih susah daripada Indonesia, jauh banget. Mungkin karena itu ya? Karena persaingan. Iya, udah seperti kalau musik seperti ini di Indonesia mungkin sedikit, tapi di Amerika udah banyak banget kali ya? Oh iya banyak. Gue pernah ke kantornya Billboard gitu di Amerika. Gue tanya, kan Billboard tuh mengeluarkan buletin bulanan dan buletin mingguan. Oke. Mereka kan bikin resensi gitu, dari berbagai gitaris, musisi, basis, drummer, terus review album dan sebagainya, majalah bulanannya itu. Gue datang ke Billboard, gue kasih demo gue gitu kan, dia dengerin, dia bilang, kamu dengan musik seperti ini, dia bilang gitu, kamu nggak bisa survive di sini, dia bilang. Di Amerika. Nah, musik seperti ini terlalu banyak di sini. Terus dia kasih tahu lagi, band metal di California, yang udah undersign, yang udah sign, kontrak ya, itu jumlahnya nggak kurang dari 6.000 band. Itu baru California. Ya, belum negara bagian yang lain ya. Jadi katanya, ya dia kasih nasihat bagus sih, orang bule itu kan dia to the point aja kalau kamu mau sukses di sini katanya, kamu harus rubah musiknya. Nggak bisa seperti ini. Akhirnya gimana? Harus main dengan you have to play with your own self song. You have to be original. Kamu harus betul-betul original. Not kind of this. Jangan kayak ini gini. You have to have a originality, special taste of your own music. You see why? Dia bilang kan, dia kasih contoh, see Jimi Hendrix, why he's so popular, karena dia punya ciri. Tidak ada yang bermain seperti dia gitu. Mungkin sepultura dengan aura Brasilnya dibawa ke Amerika seperti itu, dengan cirinya dari negara Brasilnya kan. Look at Iron Maiden, dengan special taste of metal. Judas Priest a different one, they group different one. Now Metallica, mereka punya tersendiri, metal yang tersendiri yang ada punya yang dengan formulanya mereka. Album kamu ini katanya, kamu terlalu ini banget gitu. Kind of album dia bilang. Ini album yang mirip ini. Kamu nggak akan sukses dia bilang. Kamu harus bikin musik kamu sendiri.
bisa mengalahkan Sontowa walaupun itu Fender sekalipun, walaupun itu kalah. Tidak bisa